Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi. Alhamdulillah, terima kasih waktunya Pak untuk diwawancarai hari ini sebagai wakil kepala sekolah ya Pak. Nah, di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang infrastruktur jaringan internet multimedia yang ada di sekolah ini ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak menilai kondisi infrastruktur saat ini di sekolah? Apakah ada rencana perbaikan atau pengembangan dalam waktu dekat? Lalu untuk infrastruktur dan pengembangan memang ada rencana pengembangan ya, dan perbaikan, karena yang ada pada saat ini belum memenuhi target atau masing-masing kelas yang ada. Jadi karena masih ada beberapa, hanya satu atau dua, sehingga setiap kelas tidak bisa bersamaan, jadi harus bergantian. Nah, apa tantangan terbesar yang dihadapi sekolah terkait dengan infrastruktur dan bagaimana Bapak berencana untuk mengatasinya? Tantangan terbesar mungkin yang pertama adanya beberapa anggaran yang bersamaan gitu ya, untuk pengadaan infrastruktur berkaitan dengan multimedia dan juga infrastruktur yang kaitannya seperti moduler di sekolah. Karena kalau sekaligus berbarengan dengan pengadaan infrastruktur tersebut, anggaran yang sekolah itu belum cukup untuk memadai sepenuhnya gitu. Terus bagaimana kebijakan sekolah dalam pemeliharaan dan perbaikan fasilitas? Adakah sistem atau prosedur khusus Pak untuk yang diterapkan? Kalau diterapkan sih masih memakai penilaian yang kita gunakan sehari-hari. Jadi mana prioritas yang akan lebih diutamakan, seperti pengadaan infrastruktur yang berkaitan dengan multimedia. Kalau misalkan lebih yang utama, mungkin itu akan lebih didahulukan. Nah, untuk infrastruktur hardware dan softwarenya, apa jenis perangkat keras hardware yang tersedia di sekolah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar? Kalau perangkat keras yang ada di sekolah ya seperti PC ya, laptop, komputer itu yang sudah ada di sekolah. Nah, untuk bagaimana perangkat lunaknya yang digunakan di sekolah? Apakah ada standar atau lisensi khusus yang diterapkan untuk memastikan perangkat lunak yang digunakan legal atau update? Perangkat lunak yang sudah ada di sekolah ya seperti Office ya, Office dan juga Pieces ya kalau itunya. Dan itu ya mengikuti update setiap ada updatean. Terus untuk bagaimana proses pemeliharaannya Pak dan perbaikan perangkat keras dan perangkat lunak di sekolah? Apakah ada tim khusus yang bertanggung jawab Pak? Kalau di di sekolah untuk perangkat keras ya di observasi gitu ya, atau diperiksa oleh bagian khusus, ada operator. Jadi yang mengetahui lebih jelas keadaan baik hardware ataupun software yang ada di sekolah. Apakah kendala terbesar yang dihadapi terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dan bagaimana sekolah mengatasi masalah tersebut? Kalau soal kendala sih kadang ada beberapa misalkan perangkat yang belum maksimal terpakai gitu ya. Jadi kadang karena selama tidak terpakai, jadi ada penurunan kualitas dari perangkat tersebut. Mungkin yang kendalanya atau untuk mengatasinya adalah dengan memotivasi beberapa untuk menggunakan perangkat tersebut dengan secara terus-menerus. Untuk jaringan internetnya Pak, bagaimana Pak kualitas dan kecepatan koneksi internet di sekolah saat ini? Apakah ada tantangan atau masalah yang sering ditemui terkait dengan jaringan tertentu Pak? Kalau jaringan alhamdulillah udah baik untuk sementara. Memang untuk kecepatan masih kurang ya, masih belum stabil untuk memenuhi scan kelas, jadi baru sekitar 5 Mbps ya. Dan itu tadi hanya bisa dilakukan masih secara bergantian atau bergiliran. Jadi kalau seluruhnya memakai itu masih kurang. Dan juga kendala yang kadang terjadi, biasanya terjadi kendala di luar dari teknis yang di sekolah. Misalkan jaringan kabel yang dari penyedia itu ada gangguan seperti di lingkungan jalanan terkena pohon tumbang ataupun hal lain yang bisa menyebabkan mati jaringan itu. Terus untuk langkah-langkah yang diambil untuk memastikan akses internet yang stabil dan aman bagi siswa dan guru, seperti apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya pertama, kami meminta kepada penyedia untuk memaksimalkan jaringan yang ada, dan yang kedua kami juga menyediakan juga alternatif, yaitu modem yang kecepatannya bisa mengimbangi tatkala
jaringan yang ada gangguan. Terus apakah ada pelatih khusus untuk guru dan staf dalam memanfaatkan teknologi internet secara efektif dalam pembelajaran? Untuk saat ini mungkin belum ada ya, secara resmi belum ada, tapi dari masing-masing guru ada yang mengikuti pelatihan secara mandiri atau otodidak gitu untuk menggunakan ini tersebut gitu ya, internet tersebut. Nah, untuk media multimedia dan komunikasi per sekarang, bagaimana sekolah memanfaatkan media sosial dan platform online untuk berkomunikasi dengan orang tua dan masyarakat? Untuk media ya sekolah, pihak sekolah yang sudah melaksanakan untuk komunikasi masyarakat, diantaranya dengan seperti WhatsApp gitu ya, grup WhatsApp orang tua murid, dan juga pemanfaatan kalau sama guru itu di di PMM itu ya, di platform online. Nah, untuk apa strategi yang diterapkan sekolah untuk memastikan informasi yang tepat dan akurat disampaikan kepada seluruh stakeholder? Gimana, bisa diulangi? Apa strategi yang diterapkan sekolah untuk memastikan informasi yang tepat dan akurat yang disampaikan pada seluruh staf dan guru-guru? Ya, jadi pertama sebelum informasi tersebut disebarkan, jadi kita adakan briefing dulu dengan sesama guru di sekolah. Apakah keputusan ini atau informasi ini sudah tepat, sudah sama? Kalau sudah sama dengan semua guru, ya, baru informasi tersebut disebarluaskan ke yang bersangkutan atau ke orang tua guru. Apa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan media dan komunikasi, dan bagaimana Bapak mengatasinya? Tantangan dalam menyebarkan informasi dalam media itu sosial ya tadi diantaranya pertama ada kendala beberapa jaringan yang di sebagian daerah atau orang tua belum masih lambat gitu ya, jadi kadang informasinya lambat. Yang kedua, tidak semua orang tua pun aktif dalam memegang handphone atau menggunakan aplikasi media sosial tersebut, jadi kadang ada kendala informasi atau miskomunikasi gitu. Terus untuk jenis perangkat multimedia misalnya proyektor, kamera, perangkat audio yang tersedia di sekolah, bagaimana penggunaannya dalam kegiatan pembelajaran? Untuk penggunaan karena masih terbatas ya, jadi belum bisa secara bersamaan masing-masing kelas, jadi secara bergiliran. Jadi karena keterbatasan itu digunakan gitu ya, cuma bergiliran aja secara kelas. Terus bagaimana sekolah memanfaatkan multimedia untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran? Sekolah memanfaatkan dengan baik ya, dimaksimalkan terutama hal-hal yang materi yang berkaitan dengan bisa diterapkan melalui multimedia dengan tujuan ya supaya anak itu lebih termotivasi dan lebih mengenal jenis-jenis pembelajaran yang terdapat bisa dipraktekkan dengan melalui multimedia tersebut. Terus aplikasi apa saja Pak yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah, dan bagaimana aplikasi tersebut mendukung tujuan pendidikan? Aplikasi yang sudah digunakan dalam media pembelajaran biasanya seperti Quizizz ya, Quizizz, dan itu sangat membantu karena anak-anak termotivasi, tidak jenuh, jadi secara diulang-ulang, tidak disadari mereka bisa menghafal materi dengan mempergunakan Quizizz. Bagaimana proses pemilihan dan penilaian aplikasi pembelajaran yang digunakan? Apakah melibatkan masukan dari guru dan siswa? Ya betul, jadi proses pemilihan aplikasi yang terbaik disampaikan oleh guru-guru dan juga siswa. Jadi kami minta masukan mana yang kira-kira cocok dengan siswa ataupun dengan materi yang akan disampaikan. Terus apakah ada pelatihan untuk guru dan siswa dalam penggunaan aplikasi tersebut? Jika ada, bagaimana bentuk pelatihannya Pak? Sementara ini belum ada ya untuk pelatihan masalah aplikasi, jadi sebagian guru sudah mengetahui penggunaan aplikasi tersebut dengan secara otodidak gitu, termasuk siswa. Kalau siswa baru secara sebelum menggunakannya guru memberikan pengetahuan atau pembahasan tentang aplikasi tersebut. Nah, untuk jenis kuis dan atau evaluasi apa yang dioptimalkan di sekolah untuk mengukur kemajuan siswa? Apakah menggunakan platform digital atau metode tradisional? Dua-duanya ya, salah dua-duanya antara platform digital dengan tradisional. Digital yaitu tadi seperti Quizizz ya, untuk kita mengetahui secara cepat, dan tradisional pun kita lakukan untuk ada keseimbangan dalam pelaksanaan evaluasi tersebut.
Terus bagaimana sekolah memastikan bahwa proses evaluasi adil dan mencerminkan kemampuan serta kemajuan siswa dengan akurat? Nah, dengan menggunakan evaluasi tadi dengan metode krisis, karena itu secara online langsung, jadi kita dapat mengetahui secara langsung kemampuan anak-anak satu orang per orang gitu ya. Jadi anak-anak tidak bisa minta bantuan temannya, sehingga bisa penilaian tersebut bisa langsung konkret gitu ya, apa adanya. Terus untuk pengembangan infrastruktur di masa depan Pak, apakah sekolah memiliki rencana untuk memperluas atau memperbaharui fasilitas TIK dalam beberapa tahun ke depan? Ada ya rencana sekolah pengembangan masalah TIK, diantaranya dengan memasukkan dalam anggaran sekolah atau ARKAS yang kira-kira beberapa fasilitas atau media yang sudah kurang layak dipakai gitu ya. Jadi kami adakan peremajaan dengan memasukkan poin-poin itu ke anggaran ARKAS pada tahun berikutnya. Itu pun tetap diseimbangkan atau diatur sesuai dengan kekuatan atau kemampuan sekolah, persentase untuk pengadaan elektronik atau media belajar. Terus apa prioritas utama dalam pengembangan infrastruktur TIK di sekolah Pak? Prioritas utama untuk sementara yang biasa sudah rutin lakukan adalah yaitu pengadaan laptop ya setiap tahun satu, karena sekarang kan kelas 5 itu dengan UMBK itu memerlukan fasilitas tersebut. Nah, untuk seberapa besar Pak dampak TIK ya terhadap kualitas pembelajaran di sekolah? Sangat besar sekali, diantaranya karena anak termotivasi dan mengetahui gitu ya secara cepat pembelajaran yang menarik, sehingga anak pun sangat termotivasi lah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan melalui media pembelajaran menggunakan TIK. Bagaimana Bapak melihat potensi TIK dalam mendukung inovasi pembelajaran di masa depan? Sangat mendukung atau sangat baik, karena dengan TIK tadi motivasi anak meningkat sehingga kualitas kemampuan anak pun akan bertambah, sehingga di masa depan dengan TIK kecepatan kemajuan pendidikan pembelajaran anak akan maju beberapa langkah gitu ya, dibanding dengan kegiatan tidak menggunakan media pembelajaran. Bagaimana umpan balik dari guru dan siswa mengenai penggunaan teknologi dan media dalam pembelajaran lebih lanjut? Umpan balik dari guru sangat setuju atau sangat ingin menggunakan gitu ya, cuma ya tadi kendala itu hanya sekitar penyebabnya hanya kekurangan alat ya ke anak-anak, sehingga sebagian guru tidak bisa secara bersama-sama menggunakan alat TIK tersebut. Terus apakah ada saran atau masukan terkait pengelolaan TIK di sekolah Bapak? Saran dari Apakah ya saran atau masukan terkait pengelolaannya? untuk saran masukan ada dari beberapa untuk lebih mengutamakan, terutama dari para atasan gitu ya, untuk menganjurkan selalu media pembelajaran mengikuti perkembangan zaman gitu, jadi supaya mengikuti dengan menggunakan TIK. Terus apakah visi Bapak untuk pengelolaan TIK di sekolah agar lebih maju dan berkembang? Visinya seperti apa? Visinya adalah dengan menggunakan teknologi informasi yang tepat, perkembangan pembelajaran di sekolah menjadi lebih maju. Terima kasih Pak atas waktunya.